Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, belum ya. Sekali lagi biar semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengajar terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada Pak, Lintang Pak. Oh, Lintang. Kemana Lintang? Sakit Pak, suratnya ada di meja. Oh ya, Lintang. Cuma Lintang ya? Iya Pak. Kita doakan semoga Lintang cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita kembali. Amin. Baiklah. Sebelumnya di minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang, ada yang masih ingat? Saya Pak. Putri boleh Putri. Minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan Pak. Ya, benar. Jadi minggu lalu kita telah selesai mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu sebentar ya. Bapak tampilkan dulu slide-nya. Hidup. Sudah ada yang belajar sebelumnya? Belum tahu ya? Belum Pak. Mana ya? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang metabolisme. Di awal Bapak akan menunjukkan terlebih dahulu. Nah, ada yang mau berpendapat tentang gambar ini? Saya Pak, ya Pak. Boleh Anissa. Di dalam gambar itu terlihat ada bayi yang badannya gemuk, Ya. terlihat lucu, Lucu. sekitar umur. Masih kecil. Iya Pak. Masih kecil. Oke, ada lagi yang mau berpendapat tentang foto ini? Ayo, jangan malu-malu. Ada lagi? Saya Pak. Ya, boleh. Pipit, silakan. Jadi di situ ada adik kecil yang gemuk. Dia terlihat sekitar umur mungkin 1 tahun 2 tahun. Sudah berapa tahun? Dilihat dari lepatan tangannya itu bahwa dia itu gemukan sepertinya Pak. Kegemukan sepertinya. Ya, benar. Oke. Jadi ini merupakan foto. Mungkin sebagian orang akan menganggap ini adalah foto bayi yang lucu karena bentuknya, karena postur tubuhnya yang gemuk. Sebagian orang bahkan menganggap bahwa anak yang gemuk adalah anak yang sehat. Setuju dengan pendapat sedemikian? Ada yang berpendapat? Apakah semua anak bayi yang berbadan gemuk itu sehat? Tidak sehat. Tidak sehat, ya. Tidak Pak. Tidak? Tidak. Oke, boleh. Jadi, mungkin pada umumnya masyarakat akan melihat bahwa anak bayi yang gemuk itu adalah anak yang sehat, tapi kenyataannya tidak demikian. Anak gemuk bisa juga termasuk dalam obesitas. Bahkan penyakit obesitas ini dapat berbahaya mengganggu kesehatannya. Di antaranya adalah penyakit jantung. Ada yang berpendapat bahwa kegemukan ini diakibatkan karena metabolismenya berjalan lambat di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, perlu diketahui apa itu metabolisme, tujuan langkah-langkah prosedur metabolisme, dan juga faktor-faktor yang menghambat metabolisme. Oleh karena itu, hari ini kita akan tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah belajar hari ini, para peserta didik bisa memahami tentang pengertian metabolisme, kemudian enzim serta komponen penyusunnya, menyebutkan ciri-ciri enzim, menjelaskan cara kerja enzim, menyebutkan faktor-faktor yang menghambat kerja enzim, serta yang terakhir penamaan dan penggolongan enzim. Kita langsung masuk ke materi yang pertama. Pengantar tentang metabolisme.
Ada yang tahu? Sudah baca tadi malam? Saya Pak. Eca boleh Eca. Apa itu metabolisme Eca? Setahu saya Pak, dari buku yang saya baca, Ya. karena saya belajar. Jadi metabolisme itu adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Ya, boleh Eca. Tepuk tangan untuk Eca. Pipit, boleh Pipit berpendapat? Ya, izin menambahkan Pak. Ya. Menurut saya metabolisme itu reaksi yang berupa pembentukan maupun pembongkaran Pak. Pembentukan dan juga pembongkaran. Ya, benar. Ada lagi? Yuni, boleh Yuni. Jadi metabolisme itu Pak untuk mengubah makanan dan minuman yang kita makan menjadi energi Pak. Menjadi energi. Ya, benar juga. Ada lagi? Udah, cukup. Baiklah. Hampir pendapat para siswa tadi udah benar semua. Jadi pengertian metabolisme dapat diartikan sebagai seluruh reaksi kimia yang terjadi pada tubuh suatu organisme. Secara garis besarnya terdapat dua macam proses, yaitu metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme, proses pembongkaran juga pembentukan. Nah, setiap proses pada metabolisme ini akan dibantu oleh yang namanya enzim tertentu. Ada yang mengetahui apa itu enzim? Ya. Dia boleh, dia. Apa itu enzim? Menurut saya enzim itu adalah suatu senyawa yang dapat menurunkan energi aktivasi dengan tujuan mempercepat suatu reaksi. Mempercepat satu reaksi. Ya, sudah benar untuk pendapat dia tadi. Jadi enzim itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak ikut bereaksi. Oleh karena itu, enzim sering disebut juga sebagai biokatalisator. Enzim ini tersusun atas dua komponen, yaitu komponen protein dan non-protein. Ada yang sudah baca mengenai komponen protein dan non-protein? Saya Pak. Pipit, boleh Pipit? Setahu saya Pak, kalau komponen protein itu contohnya apoenzim. Kalau yang non protein itu contohnya koenzim Pak. Ya, itu nama lainnya. Ada lagi? Oh, baik Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Jadi enzim itu tersusun atas dua komponen, yaitu komponen protein atau apoenzim dan komponen non protein yaitu gugus protestik. Apoenzim ini dia bersifatnya seperti protein, jadi dia termolabil dengan suhu. Sedangkan yang gugus protestik yaitu yang non protein. Dia terbagi menjadi dua, ada yang kofaktor dan apoenzim. Kesatuan gugus protestik dan juga apoenzim ini disebut dengan holoenzim. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri enzim. Yang pertama, enzim itu dia bersifat biokatalisator. Artinya dia mempercepat reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Dia juga disebut sebagai katalisator dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak akan mengaitkannya dengan ada yang bisa menggunakan sepeda motor manual gigi? Saya Pak. Yuni, ya Yuni bisa. Ini, Bapak akan bertanya ke Yuni. Ketika Yuni mengendarai sepeda motor yang manual, di jalan tanjakan apa yang Yuni lakukan agar motor itu bisa menanjak sampai atas, tidak mundur? Menurunkan giginya Pak. Menurunkan giginya, ya benar sekali. Jadi tidak ada orang yang bawa motor gigi ketika penanjakan itu pakai gigi 4, karena motornya nanti ngeden ya, mundur. Jadi harus menurunkan energi, menurunkan gigi dulu. Nah, seperti itulah konsep katalisator. Dia menurunkan energi aktivasinya untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya, enzim itu merupakan suatu protein. Karena enzim itu merupakan suatu protein, jadi hampir dia memiliki sifat yang sama dengan protein. Pada suhu panas dia tidak akan bekerja, pada suhu rendah dia akan inaktif. Seperti itu. Apa cara mengajar Bapak kecepatan? Tidak Pak. Bisa diikuti? Bisa Pak. Oke, fokus ya. Selanjutnya, enzim itu dia bekerja secara spesifik. Artinya, satu buah enzim hanya bisa bekerja dengan satu buah substrat dan menghasilkan satu buah produk. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Yang terakhir, sebagian kecil enzim dapat bekerja bolak-balik. Jadi seperti ini konsepnya. Suatu enzim akan bekerja dengan suatu senyawa-senyawa menghasilkan senyawa baru. Senyawa baru tadi bisa kembali bekerja untuk menciptakan senyawa yang semula. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, cara kerja enzim.
Di sini Bapak sudah mempersiapkan satu alat sebagai bahan pendukung agar kalian lebih mudah memahaminya. Di sini ada yang tahu ini apa? Nggak tahu. Tidak Pak. Pak. Nggak tahu. Tidak. Nggak tahu. Sekarang ini apa nih? Ini bukan sulap ya. Nih, ada yang tahu ini apa? Kunci motor. Kunci. Nih, Gembok. gembok. Ya, benar. Jadi ini ada satu buah gembok dan satu buah kunci. Di sini kuncinya ada 4. Mungkin nggak masing-masing kunci ini bisa masuk ke dalam ini untuk membukanya? Tidak. Tidak kan? Jadi hanya kunci tertentu yang sudah pas dengan dia yang bisa membukanya. Seperti ini. Oke? Ya. Nah, ini merupakan cara kerja enzim yang pertama, yaitu cara teori kunci gembok, di mana sisi aktif enzim. Di sini Bapak misalkan sisi aktif enzim itu ini ya gemboknya. Nah, dan ini kuncinya, itu substratnya. Jadi dia bakal langsung masuk, langsung klep, sehingga langsung tercipta kompleks enzim substrat, lalu menghasilkan produk. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau masih bingung? Secara sederhana, setiap enzim sisi aktifnya dapat bekerja dengan satu buah substrat karena dia sudah terikat satu sama lain, jadi dia bisa langsung masuk, langsung menghasilkan produk seperti itu. Ini cara singkatnya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Ada cara yang kedua lagi. Ada yang tahu cara yang kedua selain dari kunci gembok ini? Nggak tahu Pak. Tidak tahu. Oke. Ya, tidak apa-apa karena sudah selayaknya proses pembelajaran itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi alangkah baiknya jika kalian ingin memulai suatu pembelajaran, kalian sedang membaca-baca terlebih dahulu di mana. Oke? Oke, kita lanjut. Selanjutnya cara kerja enzim yang kedua yaitu teori induksi pas. Pada teori ini dia substrat dan sisi aktifnya sisi aktif enzimnya itu berbeda dengan substratnya. Kalau diistilahkan tadi yang teori kunci gemboknya udah sama, tinggal langsung aja. Tapi kalau yang induksi pas ini perlu penyesuaian dari sisi aktif enzim. Dia fleksibel. Jadi sisi aktif enzim yang seperti ini kan tidak bisa berikatan dengan enzim yang bentuk sisi aktifnya seperti ini. Jadi perlu dilakukan namanya enzim yang sisi aktifnya telah berubah, dia akan menyesuaikan dengan substratnya. Enzim tadi dia akan menyesuaikan dengan substratnya, sehingga dia bisa berikatan kompleks enzim substrat untuk menghasilkan suatu produk. Ada yang bisa membedakan tadi antara dua teori? Yuni, boleh? Kalau teori yang pertama kunci gembok itu Pak, dia untuk gemboknya itu memang sudah memiliki berpasangan dengan kuncinya bentuknya. Ya. Nah, sedangkan untuk induksi pas ini Pak, enzimnya itu menyesuaikan dengan substratnya. Jadi bagaimanapun bentuk substratnya dia bakalan mengikuti Pak. Ya, benar. Ada lagi pendapat yang lain? Sudah benar ya pendapat dari Yuni tadi. Baik sekali. Nah, untuk itu cara kerja enzim ini cuma 2. Bapak harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi, kerja enzim ini kan dia kan sama seperti protein. Dia dipengaruhi oleh temperatur, pH, konsentrasi dan juga zat penghambat. Untuk yang pertama, temperatur, suhu. Layaknya seperti protein, enzim akan tidak dapat bekerja jika suhunya terlalu panas. Misalnya 50 derajat Celcius, maka dia akan rusak. Dia kalau terlalu rendah pula, dia akan inaktif. Tapi ketika suhunya sudah kembali normal, dia akan kembali bekerja lagi. Maka dari itu perlu menjaga yang namanya temperatur agar kerja enzim dapat bekerja dengan baik. Enzim, ada yang tahu suhu enzim rata-rata bakal dia bekerja optimal? Ada yang tahu? Di suhu berapa enzim bisa bekerja optimal? 20 sampai 50 derajat. 20 sampai 50 derajat. Ada lagi? Masih belum tepat ya? Oh, udah baik. 20 derajat udah benar. Ada lagi? Tidak tahu? Sama Pak. Sama. Ya udah ya. Berarti perlu diluruskan bahwa
suhu enzim yang bekerja dengan rata-rata yang baik itu di suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Ayo dicatat. Oke, selanjutnya pH. Enzim juga dapat hanya bisa bekerja pada suhu yang pada kondisi pH yang optimal, yaitu di kondisi 6 sampai 8. Selanjutnya konsentrasi. Konsentrasi dari substrat juga akan mempengaruhi kerja enzim. Cara sederhananya seperti itu. Kemudian ada yang terakhir zat penghambat. Jadi tadi kita udah mempelajari tentang cara kerja enzim. Tadi ada yang teori kunci gembok, ada yang teori induksi pas. Nah, untuk zat penghambat ini Bapak misalkan contohnya ketika teori induksi pas. Itu kan tadi enzimnya berbeda kan, sisi aktifnya dengan substratnya. Jadi ada zat penghambat yang menyamai dengan sisi aktif tadi. Jadi dia berikatan gitu kan. Jadi di situ bisa menyebabkan yang substratnya tadi tidak dapat bekerja dengan baik. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Penamaan materi yang terakhir, penamaan dan penggolongan enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan substratnya, diberi akhiran ase. Misalnya substrat amilum, maka nama enzimnya adalah amilase. Sedangkan amilum diubah oleh enzim amilase menjadi maltosa. Bisa dipahami? Jadi di akhirnya itu tinggal diganti ase. Ada yang mau memberikan contoh lain? Contoh enzimnya Pak. Ya, contoh nama enzim. Katalase itu termasuk nggak Pak? Ya, betul. Ada lagi? Lipase Pak. Lipase, pinter. Ada lagi? Ini kelihatan ya, siapa yang belajar tadi malam, siapa yang tidak belajar. Gak apa-apa. Ini Bapak menjelaskan tidak terlalu kecepatan ya. Suara Bapak jelas sampai belakang ya? Jelas Pak. Ya. Inilah untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, nggak apa-apa. Coba aja, masa nggak ada yang nyangkut? Tadi kan konsepnya proses pembelajaran itu dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau di awal tadi tidak tahu, tentu di akhir seharusnya tahu kan? Ada yang berani mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Mungkin saya Pak. Oh dia, boleh dia, silakan. Untuk materinya dari pengertian tadi ya Pak. Ya, boleh. Berdasarkan yang dia pelajari hari ini, dapat saya simpulkan bahwa pertama pengertian metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang dapat menghasilkan suatu produk atau yang berupa pembentukan atau penguraian atau pembongkaran. Kemudian pengertian dari enzim yang merupakan biokatalisator yang bersifat mempercepat suatu reaksi kimia. Kemudian ciri-ciri dari enzim ada 4, yaitu bersifat biokatalisator, kemudian dia merupakan suatu protein, bekerjanya secara spesifik, kemudian sebagian bekerja bolak-balik. Nah, yang kemudian adalah cara kerja dari enzim itu ada 2, kunci gembok tadi. Kemudian yang kedua adalah induksi pas. Yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada 4. Yang pertama itu suhu atau temperatur. Enzim itu bekerja pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Untuk pH-nya sendiri dia bekerja efektif pada pH 6 sampai 8. Untuk konsentrasinya itu dia dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Dan terakhir enzim itu dapat dipengaruhi oleh suatu zat penghambat. Ya, nah tepuk tangan untuk dia. Baiklah, Bapak rasa untuk materi hari ini cukup sekian. Minggu depan kita bakal melanjutkan lagi tentang anabolisme dan katabolisme. Untuk soal evaluasi hari ini Bapak akan kirimkan melalui grup WhatsApp. Nanti tolong dikerjakan di kertas double folio, kemudian dikumpulkan melalui grup WhatsApp juga. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada? Baiklah. Mungkin Bapak cukupkan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya boleh dipimpin sekali lagi oleh Istri Yanisa lalu ketua kelas. Baik Pak. Duduk siap.
Berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Yo, mari.